Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Nabila dengan NI. Saya menjabat sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pertama di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 17 dengan nomor daftar hadir 13 dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang saya laksanakan melalui judul Diseminasi Informasi Pengendalian OPT melalui pengembangan katalog digital hama dan penyakit tanaman di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Inovasi ini hadir sebagai wujud nyata transformasi digital dalam memperkuat layanan perlindungan tanaman bagi masyarakat tani di wilayah Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan isu utama yaitu belum optimalnya diseminasi informasi pengendalian OPT kepada stakeholder terkait yaitu petani dan juga penyuluh pertanian lapangan. Hal ini tentunya berdampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Banyuasin. Keterbatasan akses informasi pengendalian menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi serangan OPT yang beresiko memicu terjadinya kegagalan panen di kalangan petani. Selain itu, kurangnya literasi teknis menyebabkan petani cenderung memiliki ketergantungan berlebih pada penggunaan pestisida kimia, yang jika dibiarkan tentu akan berdampak buruk pada kelestarian ekosistem pertanian kita. Sebagai upaya pemecahan isu tersebut, gagasan kreatif yang saya laksanakan adalah pengembangan katalog digital hama dan penyakit tanaman berbasis Google Site. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan satu pintu informasi yang terpadu, interaktif, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder terkait. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, saya telah melaksanakan rangkaian kegiatan aktualisasi yang terukur dan sistematis selama masa habituasi. Setiap tahapan kegiatan ini bukan sekedar pemenuhan tugas administrasi, melainkan wujud nyata internalisasi nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Kegiatan pertama dimulai dengan melakukan persiapan dan konsultasi bersama mentor. Tahapan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menyelaraskan persepsi dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan. Saya menyampaikan konsep katalog digital OPT secara detail serta memohon saran dan masukan teknis kepada mentor agar inovasi ini tepat guna bagi organisasi. Melalui diskusi yang kolaboratif, kegiatan ini menghasilkan output berupa lembar konsultasi yang memuat arahan strategis dari mentor dan lembar persetujuan kegiatan sebagai landasan resmi pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan kedua yaitu pengumpulan bahan katalog secara komprehensif. Proses ini meliputi pengumpulan data teknis OPT serta dokumentasi foto gejala serangan dari sumber-sumber yang terpercaya dan tervalidasi secara ilmiah. Output dari kegiatan ini adalah yang pertama, database materi lengkap berupa teks dan foto gejala serangan OPT. Yang kedua, yaitu pemetaan struktur website atau sitemap serta rencana konten yang terukur. Memasuki kegiatan ketiga, saya berfokus pada pengunggahan, uji coba, serta validasi media katalog. Proses ini diawali dengan merancang tata letak atau layout menu di Google Site, agar navigasi informasi terasa intuitif dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Untuk menjamin kemudahan akses di lapangan, saya melakukan simulasi akses katalog melalui berbagai perangkat seluler, guna memastikan tampilan tetap optimal dan responsif. Terakhir, saya melakukan verifikasi teknis kepada POPT ahli untuk memvalidasi akurasi konten pengendalian yang disajikan. Output dari kegiatan ini adalah struktur menu yang matang, laporan hasil uji coba perangkat, serta lembar verifikasi teknis dari ahli perlindungan tanaman. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi dan implementasi. Setelah katalog digital dipastikan interaktif dan fungsional, dilanjutkan kegiatan sosialisasi. Pertama-tama, saya merancang QR Code yang terhubung langsung ke tautan Google Site untuk mempermudah akses tanpa perlu mengetik alamat web yang panjang. Selanjutnya, saya membagikan tautan tersebut beserta panduan singkat cara penggunaannya di berbagai grup WhatsApp petani dan juga penyuluh pertanian lapangan.
Sebagai tahap akhir, saya melaksanakan kegiatan kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Proses ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan juga pemanfaatan katalog digital di masyarakat. Saya memantau statistik kunjungan website secara akurat menggunakan Google Analytics. Data ini memberikan gambaran nyata mengenai komoditas apa yang paling banyak dicari dan bagaimana interaksi pengguna terhadap informasi yang disajikan. Berdasarkan data tersebut, saya menyusun laporan evaluasi menyeluruh serta merumuskan rencana tindak lanjut. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini, sehingga katalog digital dapat terus berkembang dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan perlindungan tanaman di masa depan. Pelaksanaan aktualisasi ini telah membawa perubahan nyata dan dampak positif bagi sistem kerja di lingkungan instansi. Melalui inovasi digital yang diterapkan, terdapat transformasi yang signifikan pada pola diseminasi informasi perlindungan tanaman di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Mari kita lihat perbandingan kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya aktualisasi. Aspek pertama adalah dari segi kapasitas penyimpanan. Sebelumnya, pengiriman foto teknis per lembar halaman di grup WhatsApp sangat membebani ruangan penyimpanan ponsel para petani dan juga PPL. Hal ini seringkali dikeluhkan karena dapat menurunkan kinerja perangkat mereka. Setelah aktualisasi, distribusi informasi kini jauh lebih efisien. Cukup menggunakan satu tautan atau link yang tersimpan. Pengguna dapat mengakses data secara lengkap tanpa harus memenuhi memori perangkat mereka sedikit pun. Transformasi ini merupakan wujud nilai berorientasi pelayanan, di mana saya berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan akses agar informasi yang diberikan tetap berkualitas tanpa merusak kinerja perangkat pengguna. Aspek yang kedua yang mengalami transformasi adalah ketersediaan informasi. Sebelumnya, akun Instagram resmi dinas hanya didominasi oleh konten yang bersifat seremonial. Hal ini menyebabkan minimnya ketersediaan edukasi teknis yang dapat diakses langsung oleh publik secara cepat melalui media sosial. Setelah aktualisasi, saya mengoptimalkan fitur sorotan atau highlight khusus OPT Hortikultura di profil Instagram dinas. Kini, masyarakat memiliki basis data teknis yang bersifat permanen dan mudah diakses kapan saja melalui ponsel mereka. Langkah ini merupakan implementasi nilai adaptif, di mana saya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan dengan memanfaatkan fitur media sosial sebagai sarana edukasi yang modern dan juga relevan. Aspek ketiga yaitu keterpaduan struktur data. Sebelumnya, file arsip mengenai perlindungan tanaman tersimpan secara terpisah-pisah per jenis tanaman dalam folder-folder yang manual. Kondisi ini menyulitkan petugas maupun para petani saat membutuhkan akses data yang cepat karena harus membuka folder satu persatu secara berulang. Setelah aktualisasi, seluruh data komoditas hortikultura kini tersusun secara sistematis dalam satu pintu katalog digital. Transformasi ini tentu memungkinkan integrasi data yang jauh lebih rapi, terstruktur, dan mudah dicari dalam satu platform yang sama. Langkah ini merupakan perwujudan nilai kompeten, di mana saya berupaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pengelolaan data perlindungan tanaman secara profesional, rapi, dan juga sistematis. Aspek keempat yang menjadi fokus perbaikan adalah kualitas visual. Sebelumnya, penyebaran informasi melalui foto halaman buku atau dokumen secara fisik seringkali menyulitkan pengguna, karena gambarnya cenderung pecah, buram saat diperbesar, dan juga teks yang sulit dibaca. Sehingga resiko kesalahan identifikasi OPT di lapangan menjadi cukup tinggi. Setelah aktualisasi, seluruh informasi disajikan dengan standar visual yang lebih baik, di mana tampilan digital yang lebih bersih, teks yang tajam, serta foto gejala serangan beresolusi tinggi memastikan informasi sangat mudah untuk dipelajari dan juga dipahami oleh petani maupun petugas. Aspek ini merupakan wujud dari nilai akuntabel, di mana saya bertanggung jawab dalam menyajikan data visual yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya bagi publik. Demikianlah pemaparan laporan aktualisasi saya. Besar harapan saya, inovasi katalog digital hama dan penyakit tanaman ini
dapat terus memberikan manfaat keberlanjutan bagi kemajuan pertanian di Kabupaten Banyuasin. Segala pencapaian ini tidak lepas dari bimbingan mentor, coach, serta dukungan seluruh rekan kerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Saya berkomitmen untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan kedaulatan pangan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.